Apa yang terjadi, Mah? Setelah Mama melihat Yosua ada di depan Mama. Mama merasa kaget. Kok datangnya cepat sekali? Mama manggilnya kan jam 11. Itu emang dipanggil ya Yosua. Kenapa? Kamu kan sudah saya suruh untuk jagain ibu. Kenapa kamu nggak tahu? Karena di Magelang nggak ada pelecehan, Pak. Maaf, Komandan. Saya nggak bisa. Saya nggak berani. Alah, mental tempe. Alibi kamu sembunyi di belakang kulkas sana. Yosua. Tapi saya takut Yosua kan badannya lebih gede dari saya ya. Saya kan agak-agak ini ya. Agak-agak kuntet gitu. Kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Ferdy Sambo malu karena akhirnya tahu istrinya selama ini berbohong. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, ada yang baru ya? Ada yang nggak familiar ya? Iyalah, karena Let's Go lagi di ini nih, di Jakarta gitu. Kita mau live report langsung omongannya Sambo nih. Nah, karena ya, jadi Let's Go lagi nggak ada di studio, jadi tetap Let's Go mau update tentang kasusnya Ferdy Sambo nih. Dan ternyata update terbarunya bahwa FS ini dibohongi guys sama istrinya sendiri. Nah, kok bisa kayak gitu? Dan dia mulai menceritakan nih kronologi yang sebenarnya terjadi pada saat kejadian penembakan Yosua. Dan satu utama poinnya yang Let's Go bisa tangkap, malu guys. Apakah malu punya istri seperti PC? Lulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Let's Go kita bahas. Sikap saya, amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak nggak? Tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Nah, jadi di sini bagi kalian yang udah nonton ya, FS ini itu sudah menceritakan kronologi yang sebenarnya. Nah, ada potongan video yang tadi kalian lihat di depan, itu menceritakan bahwa FS ini awalnya nih gimana nih, kok bisa sampai niat banget membunuh Yosua gitu, atau menghabisi nyawa Yosua. Jadi dia bilang kayak gini kan, Yang Mulia Hakim, saya diceritakan sama istri saya. Tiba-tiba istri saya itu lagi tidur. Waktu lagi tidur, dia tiba-tiba melihat Yosua di depannya gitu. Nah, ini kaget ya. Harusnya kan di atasnya. Kenapa di depannya? Depan mana nih? Depan pintu bagaimana nih? Istri saya lagi tidur. Dia tuh tiba-tiba melihat Yosua tuh di depannya. Nah, pada saat di depannya dia tuh kaget. Nah, dia langsung dia menceritakan kepada saya. Apa yang terjadi, Mah? Setelah Mama melihat Yosua ada di depan Mama. Mama merasa kaget. Kok datangnya cepat sekali? Mama manggilnya kan jam 11. Itu emang dipanggil ya Yosua ke kamar, nggak bercanda ya. Jadi dia kaget gitu, dia bilangnya kaget bahwa tiba-tiba ada Yosua di kamar Mama. Mama itu keadaannya tuh lagi sakit, Pak. Sakit mental. Ternyata Mama menghayal selama ini. Loh, nggak bercanda. Jadi dia bilang, Mama tuh bilang, PC bilang Mama tuh lagi sakit. Terus tiba-tiba Yosua ini datang dan melakukan perkosaan terhadap Mama. Wah, katanya mendengar hal tersebut, FS ini marah ya dan nangis gitu. Saya ini kecewa yang mulia, saya ini menangis, saya sedih. Saya mendengar istri saya menceritakan hal tersebut dengan menangis. Saya juga menangis yang mulia. Akhirnya PC ini bilang sama FS, jangan sampai orang lain tahu. Kenapa? Karena malu banget jika sampai hal ini diketahui oleh yang lainnya gitu. Dia juga bilang bahwa kenapa Yosua ini bisa tega banget melakukan hal seperti itu kepada istrinya gitu. Di sini FS merasa sakit hati ya, dan dia bilang oke, sekarang pulang aja ke Jakarta, nanti kita selesaikan semuanya di sini. Nah, dia bilangnya ada kata-kata FS nih, garis bawahi, dia bilangnya nanti saya akan konfirmasi ke Yosua. Nah, dia bilang kayak gitu, nanti saya akan konfirmasi ke Yosua, yang dimana hal itu tidak pernah terjadi. Apakah statementnya FS ini salah satu statement yang berpura-pura gitu, padahal yang kita tahu bahwa keadaannya Yosua itu langsung ditembak saat bertanya, ada apa ini Pak? Tidak pakai dikonfirmasi gitu. Nah, setelah tersebut FS ini merasa kecewa dan diperingatin sama istrinya, Pak, jangan sampai ada yang tahu kejadian ini, Pak. Bahkan ajudan-ajudan pun nggak ada yang tahu, Pak, sama kejadian ini. Pokoknya Papa rahasiain kejadian ini dan jangan sampai ada yang tahu karena malu. Nah, FS pun mengatakan seperti itu. Yang Mulia Hakim, saya ini malu sebagai jenderal. Istri saya diperlakukan seperti itu. Saya tuh malu. Jadi saya ngomong sama Ricky, karena Ricky orang yang paling tua atau ajudan tertua
jabatannya ya, ajudan tertua, jabatannya di rumah saya. Jadi saya panggil Ricky, Ricky, sini kamu Ricky. Ya, siap, Komandan Jenderal gitu. Kamu tahu ada kejadian di Magelang? Saya tidak tahu, itu jawabannya itu. Kenapa kamu nggak tahu bahwa kejadian di Magelang, ibu itu ada pelecehan gitu? Kenapa? Kamu kan sudah saya suruh untuk jagain ibu, kenapa kamu nggak tahu? Gitu? Karena di Magelang nggak ada pelecehan, Pak. Ricky, siapa tahu Ricky bilang kayak gitu ya. Ya saya nggak tahu karena memang nggak pernah ada itu. Mungkin tuh hayalan ibu saja gitu. Nggak tahu ya kan, karena kalian bayangin deh, di Magelang tuh ada berapa orang? Ada Susi, Kuat Ma'ruf, Ricky itu. Dan tiga-tiganya sekarang bilang nggak tahu gitu. Nggak tahu apa nggak ada? Nah, ini kan pertanyaan ya. Mereka itu nggak tahu atau pelecehannya nggak ada. Makanya mereka nggak tahu. Nah, ini yang dikonfirmasi sama FS. Saya suruh jagain ibu, kamu nggak tahu ada pelecehan. Gimana sih kamu? Nanti setelah ini saya bakal panggil Yosua. Setelah saya panggil Yosua, kalau Yosua melawan, berani kamu backup saya. Nah, itu kata FS. Karena, dari sini kan bisa dilihat ya, mungkin PC ada benarnya. Kan pernah dikatakan bahwa Yosua ini, PC takut sama Yosua karena badannya besar gitu. Mungkin takut kalau berkelahi kalah itu. Nah, FS juga takut ya. Ciut juga ternyata. Dia minta backupan sama Ricky ya. Dia bilang, kamu kalau nanti Yosua melawan, saya bakal panggil Yosua. Kamu berani nggak backup saya? Kamu berani nggak tembak Yosua untuk saya? Itu katanya. Cari backingan nih berarti FS. So Ricky bilang, maaf Komandan, saya nggak bisa, saya nggak berani, saya nggak siap untuk nembak, saya nggak kuat mental gitu. Alah, mental tempe. Alibi kamu sembunyi di belakang kulkas sana. Nah itu katanya FS ya. Dan dia bilang, saya kecewa sama ajudan saya karena ajudan saya ini harusnya bisa membela saya. Bilang dia nggak siap dengan pembelaan itu dengan berani menembak Yosua. Nah di sini Let's Go juga bertanya ya, omongan Ricky yang tidak berani untuk menembak atau membackup FS itu pasti ada alasannya itu. Walaupun kita tahu bahwa Ricky ini kayak sembunyi deh. Tapi Let's Go berpikir bahwa apakah karena Ricky tahu sesuatu, tanda kutip ya, bahwa beneran di Magelang itu tidak ada pelecehan sama sekali. Jadinya Ricky berani untuk menolak karena dalam hati Ricky mungkin ya karena di Magelang nggak ada apa-apa kali itu. Karena saya tahu sebenarnya bahwa Yosua yang dipanggil sama ibu. Ibu tuh sudah suka Yosua dari lama. Ibu yang pengen melecehkan Yosua. Tapi saya nggak berani bilang aja gitu. Nah, siapa tahu kan kemungkinan hal terjadi seperti itu. Kalau saya backup FS nih, saya nembak Yosua, otomatis saya udah salah karena ibu yang kanjen. Bercanda ya nih. Ini kan jadinya kan kepikirannya kayak gitu ya. Apakah memang jangan-jangan Ricky ini udah tahu nih bahwa di Magelang nggak terjadi apa-apa. Nah, Richard ini kan yang paling polos ya dan tidak tahu apa-apa. Nah, dipanggil lah yang kedua. Oke, kamu dasar ajudan tim P, saya bakal panggil ajudan yang lain. Richard, mana Richard? Nah, Richard, kamu ada kejadian ini di Magelang. Katanya ibu itu diperkaos di Magelang. Nah, saya sekarang mau tanya sama Yosua. Tapi saya takut Yosua kan badannya lebih gede dari saya ya. Saya kan agak-agak ini ya, agak-agak kuntet gitu dibanding Yosua gitu. Kalau Yosua ngelawan, berani kamu backup saya. Nah, Richard kan mungkin melihat ini sebuah opportunity ya, kesempatan untuk naik pangkat itu, melihat BKRR, orang ini tidak berani untuk membackup bapak. Dasar sal tempe. Dibully. Jadi bully. Bercanda. Jadi mungkin Richard nih, oke, kalau Bang Ricky tidak berani, saya berani membackup FS gitu. Mungkin ini karena Ricky ngerasa bahwa ini jenderal nih ada masalah nih, dan jenderal nih sampai marah kayak gini berarti memang ada permasalahan yang serius. Nah, kalau jenderal udah sampai kenapa-napa, berarti saya harus backup atasan saya untuk nembak Yosua kalau memang Yosua ini bersalah. Itu kan di pikiran Richard pasti percaya sama jenderal dulu ya, itu karena atasan kan gitu. Oke, kamu backup saya, nanti ada apa-apa kita sikat gitu. Nah, ternyata waktu kejadian Yosua belum sempat melawan. Ini kan deal-dealannya apa? Kalau Yosua ngelawan saya, berani nggak kamu backup saya gitu. Nah, kata-katanya FS kan, saya mau interogasi dulu Yosua gitu. Mau tanya dulu bener atau enggak. Nah, sedangkan yang terjadi apa? Tidak ada interogasi di sana. Bahkan setelah Yosua datang, FS langsung suruh sikat habis. Nah, ini juga
keterangan ini dibilang bahwa saya emosi yang mulia. Saya itu emosi karena istri saya tuh diperlakukan seperti ini gitu. Yang mulianya tapi pintar nih. Kamu emosi? Iya, saya emosi banget, tidak bisa memikirkan hal lain selain ini itu. Tapi kenapa kamu main bulu tangkis? Nah ini juga aneh ya. Ya saya tuh khawatir banget sama istri saya. Istri saya menangis dalam menceritakan hal ini. Saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan, selalu memikirkan hal ini gitu. Tapi kenapa bisa main bulu tangkis? Nah, kalau bulu tangkis saya bisa. Saya nggak perlu tidur, nggak perlu makan, tapi saya perlu main bulu tangkis nih gitu. Karena FS bilang bulu tangkis adalah kegiatan rutin yang dia lakukan. Ya bulu tangkisnya gagal. Karena apa? Karena jam bulu tangkis diganti jadi jam untuk menghabisi nyawa Yosua gitu. Nah ini FS. Menurut kalian gimana nih? Berkontradiktif sekali ya omongan FS ketika dia bilang sangat khawatir sama PC, tapi satu sisi dia main bulu tangkis. Nah ini juga berbeda sekali dengan hal yang dia bilang bahwa dia ingin menginterogasi Yosua, tapi yang terjadi bahwa tidak ada sama sekali interogasi untuk Yosua. Nah dia juga aneh ya bahwa saat terjadinya perkaosan, PC ini bilang jangan dilibatkan saya gitu, apalagi setelah terjadinya penembakan ya. FS ini mengatakan makanya terjadi pasti ada sebab akibat. Nah sebab akibatnya aku tuh pakai alasan mama nih, mama diperkaos. Kan mama udah bilang, mama jangan dipakai mama untuk sebagai alasannya papa gitu. Mama nggak mau semua orang tahu kalau mama itu diperkaos, karena orang-orang nggak bakal percaya. Teman-teman arisan mama taunya mama yang suka Yosua. Oh siapa tahu gitu ya? Siapa tahu bener teman-teman arisan PC jangan-jangan tahu sesuatu nih gitu. Kenapa PC yang katanya korban malu banget dan nggak mau banget bahwa semua orang bahkan ajudannya tahu dia diperkaos? Jangan-jangan karena hal itu memang tidak memungkinkan terjadi dengan sifat Yosua, dengan kedekatan Yosua, ataupun tanda kutip rumor-rumor yang terjadi di luaran sana gitu. Makanya dia nggak pengen ada yang tahu gitu. Tapi pas di saat di Magelang, kemungkinan terjadi bahwa memang Yosua yang tanda kutip dilecehkan. Kan ada cerita nih, pada saat 15 menit setelah Yosua dituduh melecehkan, Yosua itu balik ke kamar Magelang kan. Nah di kamar Magelang, dia ada empat mata talking gitu, berbicara sama PC. Nah keluar-keluar Yosua nangis. Nah jajan Yosua yang diancam. Selama ini PC bilang bahwa Yosua mengancam PC, tapi jangan selama 15 menit PC yang mengancam Yosua. Kamu kurang ajar kamu Yosua. Kamu udah berani menolak saya. Lihat kan akibat perbuatan kamu, semua orang sudah percaya bahwa kamu melecehkan saya. Hah? Next time kalau kamu tidak mau melakukan itu lagi, saya akan habisi kamu. Nah, jangan-jangan Yosua menangis karena hal tersebut. Maafkan saya, Bu. Gara-gara saya menolak permintaan Ibu, semua orang menjauhi saya. Bahkan saya dikejar sama gentong air ini mau ditusuk, Bu. Nah, makanya kamu harus melayani saya. Semua yang saya inginkan, nafsu atau apapun yang saya inginkan, kamu harus melayani saya. Tapi dalam hati Yosua, saya nggak bisa, Bu. Lebih baik saya resign segera untuk menyelamatkan harkat martabat saya dan juga kesucian saya, karena saya mau menikah sama Vera Simanjuntak. Nah, jangan-jangan dia nangis tuh. Mungkin udah ada niatan merelakan pekerjaannya dan hidup berbahagia bersama Vera Simanjuntak di desa jadi petani. Nah, bisa jadi kan? Tapi PC tidak mau hal itu terjadi. Kalau sampai Yosua itu sampai resign, berarti selama ini PC yang goda-godaan Yosua itu takutnya informasinya bakal kebongkar kan? Bisa dibongkar ke ajudan yang lainnya, bisa dibongkar ke FS gitu. Dimana PC ini sangat-sangat malu mukanya kalau misalnya info-info jelek tentang dirinya terjadi gitu. Jangan-jangan seperti itu. Ini kan dugaan ya. Karena dari itu, dia langsung lapor ke FS menceritakan hal yang menurut dia gitu. Nah, FS ini juga pinter-pinter bego ya, karena cuman percaya sama si istrinya aja. Padahal istrinya bilang, jangan bilang siapa-siapa. Jangan libatkan saya dalam kasus ini gitu. Nah, ini kan PC mau kabur sendiri. Ini kan kayak apa ya? Kayak dia itu ingin FS melakukan semuanya apa yang dia inginkan, tapi setelah terjadi jangan libatkan saya ya, bilang aja saya nggak tahu apa-apa gitu. Takutnya kan kayak gitu ya, seperti dugaan kita di awal bahwa jangan-jangan FS ini terbrainwash dengan cerita-cerita dari PC gitu. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus ini nih? Ini let's go part ini tuh hanya menceritakan kembali tentang omongannya FS. Ternyata dia sekarang udah ngomong. Ternyata itu yang diceritain sama si PC itu, sama istrinya itu. Gimana istrinya menceritakan kisah
diperkaosnya sama sang ajudan gitu. Menurut POV-nya PC gitu yang dijelaskan oleh FS gitu. Menurut kalian gimana nih omongan FS ya? Selama air di laut masih asin, tidak ada yang percaya FS. Ya nggak? Menurut kalian gimana nih? Nah, semua yang Let's Go cerita ini adalah bersumber dari sidang FS kemarin gitu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan gitu. Update-update selanjutnya dari sidang kasus Brigadir J ini, karena ini kayaknya udah hampir final deh. Semuanya udah dikasih kesaksian, sampai FS pun sekarang memberikan kesaksian secara langsung. Nah, kita tinggal tunggu aja finalnya kayak gimana gitu. Tapi Let's Go masih pengennya sih, sepertinya sih yang berperan besar di sini dalam membrainwash atau menceritakan sesuatu itu menurut Let's Go masih PC gitu. Dan sengkuninya siapa nih? Apakah sengkuninya Bribka RR atau PC adalah otak di balik semua ini beserta sengkuni? Niatan melecehkan Yosua atau segitu sayangnya gitu sama Yosua, ini penasaran banget sih Let's Go dengan hal ini gitu. Jadi thank you banget yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.